Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ati Rusmiati dengan NIM 200111033 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen akan mempresentasikan hasil review materi marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial dan materi wirausaha muda membangun desa. Dinamika partisipasi pembangunan desa dari tugas kewirausahaan Islami oleh dosen pengampu Bapak Dadang Priyono, SE MPA. Review yang pertama dengan materi marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Pendahuluan, Indonesia saat ini memasuki era baru yang lebih dikenal dengan era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka karena dalam perjalanan sejarah suatu negara, hal ini hanya akan terjadi satu kali saja. 50,36% dari total penduduk yang berusia produktif merupakan generasi milenial. Di Indonesia, pada generasi milenial memiliki kesempatan serta peluang yang baik untuk berinovasi dengan dukungan ekosistem digital yang sedang tumbuh dan berkembang. Seperti hadirnya bisnis e-commerce yang merupakan karya asli anak bangsa, mampu memfasilitasi generasi milenial yang memiliki semangat untuk berwirausaha juga dapat berkembang. Selain bisnis e-commerce, hadir pula bisnis yang bergerak di bidang transportasi online, semisal transportasi online Gojek, Grab, Uber, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lahirnya bisnis e-commerce dan transportasi online ini merupakan hasil inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mewujudkan kemandirian secara ekonomi bagi generasi milenial di era digital ini. Menurut Sebastian dan kawan-kawan menyebutkan bahwa generasi milenial memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Di antaranya adalah dalam melaksanakan segala aktivitas maupun kegiatannya, generasi milenial menginginkan segala sesuatunya dilakukan serba cepat. Sulit bertahan dalam pekerjaan yang sama dalam waktu yang relatif lama. Sangat dinamis, kreatif, inovatif, sangat friendly dengan media sosial dan perkembangan teknologi. Dunia industri saat ini, jika ingin menjangkau segmen generasi milenial, harus mulai meningkatkan cara-cara mereka dari sebelumnya. Mengingat generasi milenial telah mampu merubah cara berpikir sebagai seorang konsumen yang lebih mengutamakan sisi emosi, keinginan, kebutuhan, dan tuntutannya, maka dunia industri harus mampu mendeteksi perubahan cara berpikir tersebut. Marketing intelijen. Marketing intelijen merupakan manifestasi dari sebuah kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi atau data agar segala sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan dapat diantisipasi dengan baik. Terdapat 4 bagian yang dibutuhkan dalam kecerdasan ini meliputi product intelligence, competitor intelligence, customer understanding, and market understanding. Dalam strategi pemasaran modern, seringkali menggunakan database marketing ini untuk aktivitas data mining. Aktivitas ini dilakukan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan guna mempermudah dalam menemukan pengetahuan baru. Penariknya, dalam aktivitas database marketing ini memanfaatkan teknologi yang ada mulai dari proses pengumpulan data sampai dengan analisis datanya. Salah satu teknik analisis yang bisa digunakan adalah
SAS, atau juga bisa menggunakan OLAP, dan masih banyak lagi tools yang bisa digunakan. Jiwa entrepreneur. Entrepreneurship selalu berkembang dari generasi ke generasi yang mengikuti perkembangan zaman. Namun ada hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu kemampuan seorang entrepreneur yang selalu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk selalu menghasilkan produk atau jasa yang baru, menciptakan bisnis yang baru, atau bahkan mengembangkan bisnis yang sudah ada, menciptakan nilai tambah dengan memakai cara baru dan berbeda dari sebelumnya, merupakan poin inti dalam kewirausahaan agar dapat bersaing secara kompetitif dengan para pesaingnya. Menurut Zimmerer dalam Hatha, terdapat beberapa pendekatan metode dalam penciptaan nilai tambah. Di antaranya adalah melalui proses penemuan pengetahuan yang baru, atau bisa juga memberikan nilai tambah dengan mengembangkan teknologi yang baru, atau bisa juga dengan cara memperbaiki produk atau layanan jasa yang sudah ada saat ini, atau bahkan dapat menemukan cara yang lebih efisien dengan sumber daya yang lebih sedikit. Generasi milenial 1993 berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini. Carlson menyatakan hal yang sama dengan Mannheim terkait dengan karakteristik generasi milenial berdasarkan tahun lahirnya. Carlson menyebutkan periode tahun 1983 sampai tahun 2001 merupakan rentang tahun kelahiran pada generasi milenial. 1982 sudah mulai masuk prasekolah, dan mereka pada tahun 2000 lulus dari sekolah menengah atas, dan istilah ini mulai populer pada tahun 1987. Hasil penelitian dari Lancaster and Stillman menghasilkan karakteristik yang melekat dalam diri generasi milenial. Lancaster and Stillman menyatakan bahwa generasi milenial memiliki sikap yang realistis, sangat menghormati perbedaan yang ada, lebih senang bekerja sama dalam tim, serta memiliki sikap optimis dan percaya diri yang tinggi dalam setiap hal yang dilakukan. Dan ternyata generasi milenial memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai moral dan sosial, namun sangat pragmatis dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran marketing intelijen dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial saat ini. Pendekatan ini akan berupaya untuk mengkaji dan mengurai keterkaitan antar variabel yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan tools descriptive analysis dan multiple linear regression analysis. Penelitian ini menggunakan lokus perguruan tinggi yang berada di Kota Malang dengan jumlah 150 mahasiswa sebagai sampel yang tersebar di seluruh perguruan tinggi di Kota Malang dengan menggunakan Google Form, sedangkan pengambilan sampelnya menggunakan teknik multistage random sampling. Selanjutnya, review materi Wirausaha Muda Membangun Desa, dinamika partisipasi pembangunan desa. Pendahuluan. Kartika yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Dari kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda sebagai salah satu elemen masyarakat desa memiliki peluang yang sama dalam peran pembangunan untuk kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa,
Pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Bila mencermati lebih lanjut, saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa, menurut Asy'ari, adalah karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya. Bila menemui kerugian, dimaknai sebagai jalan untuk keuntungan, seperti umpan dalam kail yang diberikan untuk dimakan ikan yang akan dipancing. Selain itu juga, adanya unsur kreativitas yang merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Kreativitas kewirausahaan ini dapat diwujudkan melalui kemampuan membangun jejaring yang bagus, sehingga memungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap usahanya. Sexton yaitu adanya konsep input dalam proses kewirausahaan yang kemudian menghasilkan outcome. Pengalaman praktik yang dilakukan oleh kedua wirausaha muda dalam kajian ini menunjukkan adanya upaya memobilisasi partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial warga maupun kelembagaan desa. Selain itu, terdapat usaha untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam melakukan aktivitas membangun desa dengan menjalin komunikasi, koordinasi, dan berjejaring antara aktor pemuda dengan aktor komunitas sosial maupun kelembagaan desa tersebut. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat keberlanjutan baik bagi subjek, pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan, sosial, dan masyarakat desa secara luas. Desa Ngelanggeran terjadi dinamika dalam pengelolaan wisata. Wisata yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari anggota PKK, kelompok tani, pemerintah desa, serta pemuda Karang Taruna. Pernyataan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dari konsep partisipasi yang menjadi krusial dalam proses pembangunan desa. Kesediaan untuk saling berbagi peran, melembagakan nilai kerjasama, sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhan. Kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat desa secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Sementara pada pendekatan partisipatif, pemerintah pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah ikut terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Adanya pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat,
dan lingkungan di wilayah desa, baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan, dan keamanan, agama, dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa. Masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Tiap-tiap komponen kelembagaan tersebut memiliki peran dan fungsi sendiri yang karena itu perlu diatur dan disepakati sehingga menjadi upaya sinergis yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keberfungsian dari jejaring antar kelembagaan tersebut dapat menunjukkan tingkatan interaksi yang menunjukkan komitmen, keterlibatan, dan tingkat ikatan yang hendak dibangun antar mitra jejaring. Usaha merawat jejaring kelembagaan pemuda desa ini penting karena adanya kebutuhan antar individu sebagai upaya untuk fokus pada sumber daya yang dimiliki. Namun, sekaligus dapat mengakses kesempatan lain yang tidak mungkin terpenuhi jika diakses sendiri secara langsung. Satu hal yang mesti dipahami, jejaring bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya secara alamiah. Jejaring melibatkan proses aktif dan dinamis, termasuk juga konflik dan negosiasi baik secara internal maupun dengan aktor eksternal yang menjadi target perubahan. Oleh karena itu, jejaring memerlukan adanya komitmen aktif untuk melakukan pembelajaran atau lesson drawing agar dinamika serta konflik dapat dikelola. Menurut Pamungkas dalam Puspitasari 2012. Atas dasar itulah diperlukan adanya kemampuan untuk membangun dan merawat jejaring yang ada. Belajar dari pengalaman kedua wirausaha muda tersebut. Masing-masing memiliki kemampuan dalam menginisiasi jejaring dengan para pihak sekaligus melakukan aktivitas kolaboratif yang mendukung proses pencapaian tujuan kegiatan ekonomi dalam rangka menjawab problem sosial desa. Kedua wirausaha muda desa ini mampu merawat relasi dengan para pihak yang dimulai dengan memastikan ikatan nilai kerjasama, sinergi, dan partisipasi di internal organisasi atau kelembagaan atau komunitas lokal desa. Kondisi ini menjadi basis gerakan kedua wirausaha muda untuk kemudian memperoleh dukungan dari pihak pengambil kebijakan di daerah dan perusahaan swasta. Secara jangka panjang memunculkan kekuatan strategis bagi kedua wirausaha muda desa ini untuk membangun kerjasama atau kemitraan ekonomi bisnis sehingga berdampak pada kemajuan dan perkembangan rintisan mereka. Dalam proses bermitra strategis tersebut tidak lepas dari kapasitas kepemimpinan mereka melalui cara-cara kreatif dan inovatif. Keteladanan menjadi bagian dari relasi nilai kepemimpinan dengan cara-cara yang baik, membangun kerjasama serta saling menghormati. Dengan demikian, masing-masing pihak dapat tumbuh, maju, dan berkembang bersama dalam mewujudkan usaha pembangunan desa sejahtera berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.